Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adrian Saputra, saya dari kelompok 7. Baik, di kelompok 7 terbagi atas 4 orang. Yang pertama, Nura Indah Wali. Yang kedua, Veronica Anastasia Gusasi. Yang ketiga, Dea Ivana Mantali. Dan keempat, Indawati Sabali. Baik, di kelompok 7 terbagi atas 2 materi. Yang pertama adalah bagian ahli waris, dan kedua, kaidah berhitung. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bagian ahli waris. Yang pertama, ahli waris utama. Bagian ahli waris utama dibagi menjadi 5 pihak. Yang pertama, janda. Janda laki-laki dan janda perempuan pembagiannya berbeda. Untuk janda perempuan adalah 1/8 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/4 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Untuk janda laki-laki, 1/4 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/2 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Yang kedua, ibu. Bagian ibu adalah 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/6 bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara, 1/3 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Yang ketiga, bapak. Bagian bapak adalah 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/6 bagian tambah sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan. Yang keempat, anak perempuan. Bagian anak perempuan adalah 1/2 bagian jika seorang, 2/3 bagian jika beberapa orang. Yang ketiga, masing-masing bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Yang kelima, anak laki-laki. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ivana Mantali. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh pemateri sebelumnya. Jadi, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ahli waris utama pengganti. Ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti yang ada di dalam hukum waris adat dan hukum waris barat. Jadi, hukum waris Islam itu adalah ahli waris yang terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti dibagi menjadi 2, ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek, kakek, cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Sedangkan ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung atau sebapak dan saudara seibu. Misalnya seperti nenek. Kedudukan nenek sebagai ahli waris terbuka jika tidak ada ibu. Jadi dapat dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah 1/6 bagian, baik sendirian maupun bersama. Kemudian pembagian kedudukan tentang kakek. Dalam hal ini, kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak. Maka bagian warisnya 1/6 jika memiliki anak, 1/6 ditambah sisa jika pewaris mempunyai anak perempuan, dan sisa jika pewaris tidak punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indawati Sabali dari kelas C. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Dea Ivana Mantali. C. Cucu perempuan. Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika 1. Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. 2. Ada 2 anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka jika 1. Hanya ada 1 anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya. 2.
kedua, ada 2 cucu laki-laki yang menjadi muasib mereka. Dalam hal tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Cucu perempuan memiliki kedudukan sebagai anak perempuan. Bagian warisan cucu perempuan adalah A. 1/2 bagian jika seorang, B. 2/3 bagian jika beberapa orang, C. 1/6 bagian jika mereka mewarisi sebagai cucu perempuan terlengkap, D. Masing-masing 1 bagian jika mereka mewarisi bersama cucu laki-laki yang menjadi muasibnya. D. Cucu laki-laki. Kedudukan cucu ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki bapaknya. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furnika Nastasia Gusasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang teman saya baca tadi. Selanjutnya yaitu ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti terdapat 2 bagian. Yang pertama saudara seibu, yang kedua saudara sekandung sebapa. Saudara seibu baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama. Jika saudara seibu hanya 1 orang, maka bagiannya adalah 1/6. Sementara jika lebih dari 1 orang, maka bagiannya adalah 1/3 untuk semua. Sedangkan untuk saudara sekandung sebapa, seperti halnya saudara seibu, saudara sekandung sebapa baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang keempat, wasiat wajibah. Kedudukan cucu perempuan pancar laki-laki adalah ashabul furud dan cucu pancar perempuan adalah zawil atsam. Sebagai zawil atsam, cucu pancar perempuan tidak akan menerima waris sedikit pun jika ada ashabul furud atau ashabah. Sementara cucu perempuan pancar laki-laki walaupun sebagai ashabul furud, jika ada beberapa anak perempuan atau anak laki-laki haknya belum terbuka, sehingga seperti halnya cucu pancar perempuan boleh jadi tidak akan menerima waris sedikit pun. Dengan memandang bahwa mustahil seorang kakek atau nenek tega hati membiarkan cucunya tidak mendapat bagian dari harta yang ditinggalkannya, serta memandang bahwa wasiat itu hukumnya wajib, maka suatu wasiat bagi cucu diperkirakan akan dibuat sekiranya dia masih hidup. Suatu wasiat yang tidak dibuat tetap diduga keras akan dibuat sekiranya si mati masih hidup, dinamakan wasiat wajibah. Para ahli faraid umumnya sepakat bahwa wasiat wajibah hanya dapat diberikan kepada cucu yang memiliki derajat kerabatan kedua hanya kepada anak-anak. Besarnya wasiat wajibah adalah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai kaidah berhitung. Yang pertama tentang asal masalah dan saham. Bagian-bagian hak para ahli waris yang telah ditentukan adalah berupa bilangan-bilangan pecahan, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Asal masalah merupakan suatu cara untuk menemukan porsi bagian masing-masing ahli waris dengan cara mengutamakan penyebut dari semua bagian para ahli waris. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu saham para ahli waris merupakan nilai penyebut bagian waris mereka yang diacukan terhadap nilai asal masalah. Nilai saham diperoleh dengan cara mengalihkan nilai bagian waris masing-masing ahli waris dengan nilai asal masalah. Contoh masalah, seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu, bapak, dan 2 anak perempuan. Ahli waris yaitu ibu, bapak, anak perempuan pertama, dan anak perempuan kedua. Ibu mendapat bagian 1/6, bapak mendapat bagian 1/6, dan anak perempuan pertama mendapat bagian 1/3, dan anak perempuan kedua mendapat bagian 1/3. Asal masalah 6, ibu mendapatkan saham 1, bapak juga mendapatkan saham 1, dan anak perempuan pertama mendapatkan saham 2, dan anak perempuan kedua mendapatkan saham 2. Yang dapat kembali dari C. 2. Awul.
Jumlah bagian para ahli waris boleh jadi lebih besar dari satu atau jumlah saham lebih besar dari asal masalah. Dalam kondisi seperti itu, bagian ahli waris, setiap ahli waris tidak mungkin didasarkan kepada nilai harta peninggalan secara mutlak karena tidak akan mencukupi. Kasus 4.2, masalah seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari janda, ibu, bapak, dan 2 anak perempuan. Penyelesaiannya, di dalam kasus ini asal masalah dan saham masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut. 1. Janda perempuan bagian 1/8, asal masalah 24, saham 3. Ibu 1/6 bagian, asal masalah 24, saham 4. Bapak 1/6 bagian, asal masalah 24, saham 4. Anak perempuan 2 orang, anak perempuan pertama 1/3 bagian, asal masalah 24, saham 8. Anak perempuan kedua 1/3 bagian, asal masalah 24, saham 8. Jumlahnya yaitu 20. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya Lindawati Sabali. Yang ketiga, RAT. Jumlah bagian para ahli waris boleh jadi lebih kecil dari nilai asal masalah. Contohnya, seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari janda, ibu, bapak, dan 1 anak perempuan. Penyelesaiannya yaitu asal masalah 24. Janda perempuan 1/8 bagian 3 saham, ibu 1/6 bagian 4 saham, bapak 1/6 bagian 4 saham, anak perempuan 1/2 bagian 12 saham. Jadi jumlahnya 23 saham. Presentasi dari kelompok 7, materi ialah bagian ahli waris dan tidak berhitung. Apabila ada kesalahan dari presentasi kami dan kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.